Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah masih jumpa bersama kami lagi Santri Kalong Majapahit dengan saya dan maskot kami Mas Malik. Sebagai maskotnya Santri Kalong. Badut. Majapahit, Dek. Nggih, Majapahit, Dek. Siap. Santri Kalong Majapahit katanya Dek. Nggih. Nah, konten pada malam hari ini masih berhubungan seperti konten yang kemarin. Kemarin kan LGBT. Nah, sekarang kita akan menghadirkan ruhnya orang tersebut yang kemarin ditarik kemarin. Kita akan coba integrasi. Kita mencoba menyadarkan, bukan kok menjelekkan, gak. Kita akan mencoba menyadarkan beliau jika bisa. Kalau nggak bisa ya hidayah nanti. Ya semoga saja bisa. Allah masih memberikan hidayahnya untuk mereka. Selawat serta salam selalu kita curahkan pada pimpinan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang akan selalu kita nantikan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin. Nah, ini apa? Di sana. Ini langsung saja sponsor lewat. Langsung saja kita hadirkan ruh sukma dari orang tersebut yang berhubungan dengan konten kemarin. Ya fakok intim ya Allah ya 9 ruh 7 sukma orang yang kemarin buat konten YouTube itu masuk yang ada di pikiran saya. Allah keluarkan dari jasadnya, iblisnya aja langsung. Iblisnya minggir dulu, nanti aja masuk Allah. Sana Dek, sana lo, sana. Ya fakoi itu Allah dengan singkir. Saya minta ruh air yang paling dingin di dunia ini, ribuan juta minus masuk. Dan dengan singkir saya minta ruh api ribuan derajat masuk, panas dingin tubuhnya jadi kita bangunkan dengan cara memaksa. Netral. Selamat malam pemirsa. Duduk yang bagus. Nah, kita ada podcast goib ini. Gimana? Bisa ndak? Nah, jadi normal wajah tubuhnya. Jadi normal seluruhnya. Kopi kemana dia? Hah? Halo, selamat malam. Bisa bicara bahasa Indonesia kan? Bisa. Masih. Suaranya jadi keras. Kemarin saya lihat podcastnya aja bahasa Indonesia kok. Bisa. Di konten-konten juga bahasa Indonesia. Nah, saya nggak tanya nama sampean. Sampean duduk, loh kok duduknya seperti itu? Lagi mana? Loh, sampean di sana itu perannya sebagai apa? Kok duduknya seperti itu? Jadi laki-laki apa perempuannya? Ya gini nih biasanya. Ya terus jadi apa di sana? Jadi peran sampean itu jadi laki-laki atau perempuannya? Iya ya.
laki-laki kayaknya. Loh. Kak, ini saya mau tanya, kenapa sampean kok bisa terjerumus seperti itu, ke lubang hitam seperti itu? Menyukai sesama jenis laki-laki dan laki-laki. Itu bagaimana ceritanya? Udah mau. Yakin gak mau? Ya Allah. Ya Allah, Guru kami sang yang percaya, saya minta aji gemplang jagat. Apa ya? Coba tangannya dihancurkan. Tangannya, kakinya dihancurkan, sebelah kanan semuanya dihancur, hancur, kakinya hancur. Gimana? Jelasin enggak? Ya, tolong dulu ini gimana? Netral. Saya bicara baik-baik, diajak seperti itu ya, gak apa-apa. Itu bukannya itu saya malu ceritakannya. Lo kan itu kan bukan aib kan? Sampean sendiri aja sudah mengumbar aib di YouTube, Pak. Itu kayak itu jasad saya itu. Iya. Jasad kamu kan yang diumbar di YouTube. Saya malu sebagai ruh. Kalau malu sebagai ruh, ya harusnya jasadnya dikandani loh. Harus diberitahu kalau seperti itu salah. Secara agama nggak boleh, diharamkan. Saya kalah kuat. Kalah kuat dengan apa? Dengan ininya Nafsunya. yang ada di sini, iya. Saya lemes ini, kecil. Ya Allah, jadi kuat powernya Allah. 5 kali lipat saja. Nah, Iya. sampean kan, Saya duduk gini aja dulu. loh kok duduknya berubah ini? Ya, Tadi gini, sekarang gini. ya kan agak kuat kan. Oh, kalau gitu tadi itu cara duduknya perempuan. No, sono no, lihat no. Nah, kalau laki-laki ya seperti ini duduknya. Ya saya tahu laki-laki sama perempuan itu saya tahu. Tapi kok suka sama laki-laki, bagaimana ceritanya itu? Yang suka kan bukan saya, itu jasad saya itu. Ya sampean kan yang mempengaruhi, sampean kan juga kena tanggungannya. Kalau disiksa sama Allah kan sampean juga kena siksa. Saya itu loh di dalam tuh disiksa sama yang dari golongan iblis. Ya kan sampai nanti di akhirat kan juga akan disiksa sama Allah, akan mendapatkan azabnya dari Allah. Iya. Ya harusnya sampean perannya, sampean juga di dalam juga harus punya peran di luar. Lah gimana lawang? Wah, lawang kering kerontang begini saya mau mengingatkan gimana? Nggak pernah dipakai untuk mengingat Tuhannya. Cuman nurutin nafsu saja. Ya kering saya. Mau lawan iblis ya kalah. Nah, gini loh. Coba diceritakan dulu. Nanti semoga aja yang jasad kamu kan menonton. Terus bertobat kan gitu. Ya mudah-mudahan saja. Saya senang itu kalau mau bertobat itu saya senang. Nah, senang. Nah, terus Pak diceritakan kenapa jasad kamu itu suka dengan sesama jenis. Apakah sudah nggak suka dengan lawan jenis? Tuh ceritanya itu gimana ya? Ya, ceritakan semuanya. Itu karena dulu pernah ada kejadian. Sebenarnya kan dari kecil kan saya memang seperti ini begitu agak ke mengarah ke perempuan. Terus banci gitu. Ya itu yang dikenalnya banci. Terus dulu
ketika kecil itu, ketika masih sekolah itu ada yang saya itu, aduh gimana ya, Jangan yang itu. Maksudnya sampai besar aja. Kok bisa sampai suka itu loh. ya karena saya pernah sakit, pernah digituin juga dulunya, pernah di, Wes itu nggak usah diceritain kalau yang itu. ya gimana katanya tanya ya saya kasih tahu, makanya saya malu mau bilang. Gimana ya? Repot. Ya. Gini baik. Masalahnya kok ngono ya. Aduh. Iya. Karena saya agak keperempuanan begini kan, jadi ada yang memang orang itu apa ya, sudah bapak-bapak itu lihat saya tuh Seksi. suka, Oh, gitu. makanya melakukan hal itu. Jadinya saya juga ketagihan. Diam. Jadi untuk kedepannya sampean itu bisa ndak ngasih tahu jasadnya. Kalau Mumpung masih hidup. itu kalau saya bisa lebih kuat lagi mungkin saya bisa itu. Oh, itu kan urusannya dia. Nggak, saya bukan urusan saya. Tapi kalau saya kering seperti ini ya saya kalah sama yang dinafsunya. Seperti itu. Nah, gini loh. Itu kan aib ya. Ibaratnya hubungan sesama jenis. Ya kan? Kenapa kok hubungan itu diunggah di media sosial? Karena sudah terlanjur begini. Ini di luar bisikan loh ya. Karena sudah terlanjur begini. Dan mayoritas masyarakat itu kalau lihat kita itu pandangannya itu sensitif, pandangannya itu menghina, mengejek, merendahkan. Ya memang. Jadi kalau gitu ya kita kalau bisa nyari teman saja yang Berarti sampean ini yang ada di jasadnya mengunggah seperti itu untuk mencari teman. iya. Nah, cari teman kan? Berarti cari teman untuk ke neraka. Itu di luar bisikan. Maksudnya kalau saya bisa lebih kuat lagi orangnya, yang ihtofinya mau zikir, mau mengingat Tuhan, maka saya bisa ngalahin iblisnya. Tapi saya kering kerontang. Di situ saya dilema. Seperti itu. Nah, kalau sampai seperti itu kan, mengunggah di sosial media bahwa hubungan sampai seperti ini, terus saya pernah lihat itu gini, saya kan pernah lihat mencari menu masakan sehari-hari, ketemu dek, nah itu ketemu orang itu kok ada di mana-mana ya, dan bukan saya iri dengan penontonnya, enggak, karena ini kan suatu kejelekan kok diunggah, penontonnya banyak, kok komentarnya juga lihat, ada yang mendukung, ada yang nggak mendukung kan. Saya itu sebenarnya juga malu dia. Saya seperti itu diganti rusukmannya, saya itu kan ditawan, diganti sama yang lain, jasadnya diisi sama yang. Jadi kamu tadi tak ambil itu posisi kamu di mana? Saya ditawan, dijadikan budak. Dan saya juga belum mati loh. Tapi kan itu kan perbuatan zina, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Jadi ya wajar kalau kamu ditawan sama iblis dari anak buahnya. Saya tidak mau minta tolong, saya tidak mau, sakit. Tapi ya itu jasad saya itu sudah diisi itu, yang Situ bertanduk itu. ya itu iblis. Iya.
itu juga yang nyiksa saya itu. Makanya terang-terangan begitu, karena memang iblis. Dan kalau kamu nanti kesini habis ini terus di mana? Ya mungkin ditawan lagi, kalau saya dikembalikan ke sana mungkin ditawan lagi kalau masih seperti ini. Oh, seperti itu. Itu lumayan loh, itu iblisnya itu besar loh itu. Besar. Pengaruhnya untuk apakah pengaruhnya untuk ke seluruh yang ada di dunia ini bisa terpengaruh kalau jika melihat konten itu? Kalau dunia mungkin tidak. Ya, melihat konten itu. Oh. Ya, itu seperti itu loh. Apa? Water testing tak apa itu ya? Itu untuk dicoba itu. Untuk dicoba apakah bisa atau tidak pakai cara ini untuk mengajak seperti melakukan perbuatan itu. Jadi mereka tujuannya untuk memperbanyak, untuk memperluas orang berhubungan sesama jenis seperti itu. Iya. Jadi tujuan sebenarnya mereka membuat konten itu seperti itu ya. Iya. Mereka nggak tahu konsekuensinya itu apa. Kalau saya dari Bang Saro itu saya tahu. Kalau dari mereka jasad kamu tuh? Tidak. Itu yang saya sedih, karena jika saya juga kena juga nantinya. Ya jelas disiksa dong. Juga saya. Yang disiksa kan ruhnya, iya, bukan jasadnya. Semua ruhnya disiksa, jasadnya juga nanti ketika itu sudah di dalam tanah. Iya. Nah, apakah dari jasad kamu nggak punya keinginan untuk bertaubat? Mana kemarin saya melihat itu ingin mengadopsi anak itu, man. Ya, gimana itu ya, biar seolah-olah itu bahagia saja. Seolah-olah itu bi umpama mampir ngombe dielingno temenan itu. Tapi kalau saya tahu ya saya sebenarnya malu. Dia permen teh jahe. Hah? Terus gimana lagi? Apanya ya? Ke depan nih. Bisa nggak ngandani ruhmu itu? Ngandani ruh. Itu bilangin ke jasadnya biar nggak buat konten seperti itu, biar nggak merajalela. Karena di Indonesia sekarang sudah mulai terang-terangan. Kemarin saya lihat di berita yang ada di Jakarta Selatan itu sudah mulai terang-terangan karena ada konten sampean di channelnya Mas Dedi itu. Oh, itu yang oh iya saya tahu. Ya, sebenarnya itu saya sudah coba berkali-kali loh, tapi sulit. Akhirnya kan yang podcast kan kena di ibaratnya dikandani sama ulama-ulama yang ada di Indonesia kan. Didatangi ulama biar tidak membuat seperti itu ya, karena itu perbuatan yang nggak boleh. Iya. Oh iya. Nah, terus gimana? Ya sampean harus berjuang di dalam. Ya sudah. Saya coba lagi. Coba terus. Nggak bisa. Kalau saya nggak bisa bantu. Itu tinggal sedikit loh itu rusukmannya itu. Banyak yang ditawan. Ya kalau nanti ke sana ya langsung dikandani, langsung dibilangin sana. Biar nggak seperti itu. Kalau nanti seperti itu, ujung-ujungnya kan mempengaruhi banyak orang, banyak umat yang akan tersesat kan dengan seperti itu, perzinaan,
ataupun suka sesama jenis. Itu kan perbuatan yang tidak disukai Allah, perbuatan dosa. Jadi nanti kedepannya dibilangin ya, enggak diajar nanti lo. Kalau apakah kamu nggak takut diazab sama Allah? Saya takut. Saya tahu. Nah, itu perbuatannya sangat besar, dosanya sangat besar loh. Hanya dirinya sama sendiri aja sudah dosa, apalagi mempengaruhi banyaknya orang yang ada di dunia. Iya. Nah, ribuan, saya lihat itu ribuan, hampir jutaan yang orang yang melihat. Bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga banyak. Iya. Itu kalau saya lihat itu banyak sekali kiriman itu dari dari golongan iblis itu, banyak yang datang memberi dukungan dan perlindungan. Oh, dari iblis juga memberi perlindungan. Itu asetnya berarti. Iya. Makanya saya kalah. Berarti mereka itu sebagai asetnya iblis untuk menggoda manusia. Yang dirusak berarti akhlaknya. Iya. Ya sudah, langsung kembali saja ya. Langsung kembali ke tempatnya, jasadnya asli Allah keluar. Keluar semua. Efeknya, bekasnya keluar semua. Ya, tadi perbincangan sedikit tentang LGBT yang sudah merajalela. Kita juga ibaratnya menangis dengan melihat kejadian seperti ini, karena mereka yang dirusak itu akhlaknya. Nah, akhlaknya sudah rusak, terus ingin mempengaruhi banyaknya orang yang ada di dunia, yang khususnya yang ada di Indonesia. Yang diutamakan itu yang dirusak akhlaknya dulu. Kalau sudah akhlaknya sudah rusak, ya nanti kedepannya orang itu jasadnya otomatis akan rusak dan akan mempengaruhi banyaknya orang. Baratnya gini aja, contoh orang mabuk itu pasti akan kalau dia enak pasti akan ngajak temannya untuk mabuk. Itu godaan yang sangat menggiurkan ibaratnya, dan mudah. Kalau untuk diajak untuk ibadah, untuk zikir atau sholat di masjid ataupun yang musola di rumah, itu kan sulit. Karena untuk mengajak kebaikannya juga sulit. Perlu adanya tantangan kita sebagai orang-orang yang muslim yang ada di Indonesia, tantangan untuk memberantas kebatilan dan juga memberantas orang-orang seperti itu. Kita kalau untuk malam hari ini kita nggak apa-apakan, hanya kita mencoba menyadarkan, semoga bisa sampai ke jasadnya dan mau bertobat dan tidak mau mempengaruhi orang-orang lain lagi. Nah, diajak kita sebagai manusia juga harus mengajak kebaikan, dicontohkan kebaikannya. Berangkatnya telat dan itu contoh kebaikan gitu. Nah, jadi sekian dari kami, semoga bisa diambil manfaat maupun hikmahnya, agar kita jangan lupa selalu mendekatkan diri. Saya juga karena saya juga masih seperti ini, kotor seperti itu, masih banyak dosa juga. Ya, belajar bareng-bareng itu lebih enak daripada belajar sendiri. Sholat bareng-bareng juga lebih enak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.